Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nurdiana. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Delanggu, Mojokerto. Saya menempuh pendidikan profesi guru di Universitas Jember. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua ya yang hadir? Sebelum pelajaran pagi hari ini kita mulai, silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Selanjutnya akan saya absensi dulu. Dinda Nur ada? Afiza? Alhamdulillah, yang sakit hanya satu ya. Kita doakan semoga teman-teman yang sakit semoga lekas sembuh. Dan yang sehat yang hadir di kelas tetap menjaga kesehatannya. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu nasional. Baik, tujuan kita untuk menyanyikan lagu nasional tadi adalah agar dalam diri kita semuanya tumbuh rasa nasionalisme cinta tanah air kepada negara kita yaitu Indonesia. Selanjutnya Ibu akan melakukan persepsi. Adakah yang tahu gambar apakah ini? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar makam-makam di Indonesia. Yang pertama ini adalah gambar di Tralaya, di Mojokerto, di Trawulan. Ada yang pernah ke sana? Ada gambar Sunan Gunung Jati dan makam dari Sunan Giri. Jadi makam-makam ini merupakan peninggalan masa kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian di agama Islam ada namanya kebudayaan untuk melakukan ziarah ke makam-makam wali. Bagaimana menurut kalian adanya peninggalan ini kan harusnya dijaga, dilestarikan agar tidak sampai rusak. Kemudian di sisi lain di kebudayaan Islam ada namanya ziarah wali, harus mengunjungi ke makam-makam wali. Menurut kalian bagaimana? Karena kan kalau orang ke ziarah pasti kan banyak orang yang mengunjungi situs tersebut. Padahal di sisi lain, di sisi kesejarahan harus dijaga situs ini agar tidak sampai rusak. Menurut kalian bagaimana? Ada yang bisa berikan pendapat? Ya, silakan. Sebagai umat muslim kami tetap menjalankan tradisi kebudayaan ziarah wali karena dari berkunjung itu kami bisa beribadah sekaligus mengetahui peninggalan masa Islam seperti makam dan masjid. Ya, betul sekali. Jadi harus bisa menyeimbangkan, menselaraskan antara menjaga situs peninggalan kerajaan Islam dan tetap melestarikan kebudayaan ziarah ke makam wali. Selanjutnya Binar akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, melalui literasi digital nanti dan pemahaman bermakna, artinya makna yang kalian dapat setelah mempelajari materi pagi hari ini adalah yang pertama, setelah menganalisis dan kemudian alur pembelajaran kita hari ini. Pendekatan pembelajarannya adalah TPEC, artinya berbasis teknologi. Kemudian model pembelajarannya adalah project based learning, artinya kita nanti pembelajarannya berbasis proyek. Kemudian metode pembelajarannya yang pertama ada tanya jawab, berdiskusi, presentasi, dan penugasan proyek. Dan sistem penilaiannya ada 3 macam. Yang pertama ada. Selanjutnya pada kegiatan ini kita akan menyaksikan materi yang sudah Ibu siapkan. Jadi nanti ketika menyimak video semuanya harus menuliskan satu permasalahan dari video yang ditayangkan, kemudian dituangkan atau ditulis di Google Form yang sudah bisa di grup kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Kali ini adalah materi-materi yang disampaikan. Materinya adalah kerajaan Islam di Indonesia. Sudah itu tadi dalam materi tentang kerajaan Islam di Indonesia secara sinkronis. Tadi kan sudah Ibu sampaikan untuk mencari atau menulis satu permasalahan. Sekarang silakan ditulis di Google Form-nya masing-masing. Kalau ini yang sudah Ibu bagi di grup kelas. Baik, sepertinya sudah mengisi semuanya. Dari kuesioner Google Form, Ibu bagi menjadi kelompok sesuai permasalahannya ya. Kelompok 1 ada Adinda,
Setelah ini silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sebelumnya Ibu jelaskan alurnya ya. Jadi nanti dalam kelompok kalian akan diskusi kelompok, kemudian sumber belajarnya sudah Ibu kirim linknya di Google, di grup kelas. Ini sumber belajarnya. Bisa dari buku paket, kemudian dari link yang Ibu bagi juga boleh. Kemudian nanti dalam diskusi akan saya bagikan per kelompok lampiran LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada pertanyaan mendasar, kalian silakan permasalahannya tadi. Setiap individu kan punya permasalahan sendiri-sendiri. Silakan dimasukkan di kolom pertama. Kemudian mencari solusinya dari sumber-sumber yang sudah Ibu bagi tadi linknya. Kemudian yang kedua, mendesain perencanaan produknya membuat infografis. Jadi nanti silakan ditentukan alatnya apa, bahannya apa, medianya apa, kemudian dibagi tugas. Kan dalam kelompok ada sekitar 6 siswa ya, silakan ditulis namanya dan tugasnya apa. Yang ketiga, silakan menyusun jadwal pembuatannya, ditulis jamnya, waktunya. Kemudian selanjutnya silakan ditulis di laporan produk infografisnya bagaimana prosesnya. Setelah selesai diskusi baru presentasi. Mempresentasikan infografisnya saja. Setelah presentasi nanti kalian juga akan melakukan refleksi dalam presentasi setelah presentasinya. Nanti ada penilaian. Dalam penilaian ini ada 3 macam. Yang pertama penilaian hasil belajar. Silakan mengerjakan evaluasi materi melalui link di grup kelas. Yang kedua penilaian hasil karya infografisnya. Jadi infografisnya produknya juga ada penilaiannya. Yang kedua ada penilaian diri, yaitu refleksi. Di sini ada 2 kali. Yang pertama untuk tiap individu di form di Google Form, linknya sudah Ibu kirim juga. Yang kedua penilaian diri per kelompok. Jadi setelah presentasi kalian akan menyampaikan penilaian dirinya juga. Yang ketiga ada penilaian proses. Di sini penilaian keterampilan berupa penilaian sikap, penilaian diskusi, dan penilaian presentasi. Baik, semuanya sudah membentuk kelompok yang sudah Ibu bagi tadi ya. Selanjutnya akan saya bagi LKPD-nya. Silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Bagaimana teman-teman, dari permasalahan yang kita temukan yaitu Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah yang sangat luas dan terdiri dari beberapa wilayah. Nah, bagaimana cara agar kerajaan atau wilayah-wilayah lain dapat bergabung menjadi satu kerajaan besar yaitu Kerajaan Goa, dan siapa sajakah raja-raja yang memerintah? Iya, bagaimana ya? Di sini saya menemukan dari sumber internet bahwa pada awal di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan bahasa Salakam atau bisa disebut 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Tonggolo, Laki, Parang-Parang, Kota, Kambuji, Saumata, Isai, Serut, dan Kalidi. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk kerajaan Goa. Bagaimana teman-teman? Ada jawaban lain? Saya setuju dengan jawabannya. Bagaimana kelompok 4? Sudah selesai di fase 1 pertanyaan mendasarnya sudah ya? Sudah. Kemudian lanjut ke bagian yang kedua yaitu perencanaan produk. Ini rencananya kita menggunakan alat HP, Ya. bahkan sumber dari buku paket dan literasi digital, dan menggunakan media kanvas. Kemudian pembagian tugasnya seperti apa? Ada yang mencari sumber, ada yang mencari desain yang sesuai, membagi kredit, dan sisanya ikut membantu. Ya, bagus. Silakan dilanjutkan. Produknya tadi kan bukan pembagian tugasnya sudah. Sekarang kita tulis jadwal pembukaannya ya. Ya, hari ini jam 8 kita mencari sumber untuk membuat infografis. Iya, Baik, sepertinya diskusinya sudah selesai semuanya. Sekarang dilanjutkan sesi presentasi dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan semuanya. Saya
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Adinda Nuriskan Islamia dari absen 1. Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Selanjutnya sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan angkat tangan. Silakan. Apa bukti yang menunjukkan kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia? Bisa dijawab langsung? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Bagaimana kelompok 4? Bisa diterima jawabannya? Bisa. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau bertanya? Cukup ya. Selanjutnya sebelum mengakhiri silakan melakukan penilaian diri. Saya akan menjelaskan tentang kemampuan berpikir kritis di sini. Kami melalui diskusi ini menemukan beberapa permasalahan. Salah satu contohnya adalah apa bukti yang menunjukkan kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kemudian kami mencari sumber dari literatur digital. Di situ kami menemukan beberapa solusi yang selanjutnya ditentukan solusi terbaik. Saya akan memaparkan kemampuan kreativitas dalam membuat proyek. Dimulai dari diskusi pemilihan template yang sesuai dengan tema kelompok, kemudian mendesain atau diedit gambar dan tulisannya. Saya akan memaparkan berpikir efektif, yakni dalam kegiatan ini kami sudah melakukan mulai dari penentuan pertanyaan mendasar, kemudian mencari menentu solusi dari berbagai literatur digital, kemudian mendesain perencanaan produk, kemudian menyusun jadwal pembuatan, kemudian produk sudah selesai, setelah itu presentasi bertanya jawab. Saya akan memaparkan proses pengambilan keputusan, yakni dari permasalahan yang kami miliki, kemudian kami masing-masing menjadi literatur untuk menentukan solusi. Setelah menentukan solusi yang relevan, kami memutuskan untuk melakukan solusi. Sudah selesai? Sudah. Diakhiri dulu presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, dari hasil presentasi semuanya tadi sudah bagus. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran materi kita hari ini? Silakan. Perkembangan Islam di Indonesia secara sistematik terus saja secara mendasar dan mendalam untuk berbagai aspek. Betul, bagus sekali. Jadi semuanya sudah paham ya materi kita hari ini. Tadi kan kerajaan Islam secara sinkronik, artinya kita mempelajari tadi kan sudah sesuai, yaitu secara sinkronik artinya mendasar dan mendalam. Melakukan evaluasi dari materi hari ini dengan cara mengisi link yang sudah dibagikan di grup WA. Silakan dibuka HP-nya, dibuka grup WA, grup kelasnya ya di WA. Di situ saya sudah mengirimkan linknya untuk melakukan evaluasi. Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. Baik, sepertinya sudah selesai semuanya. Kita mencoba mengerjakan satu soal di slide ini. Agama Islam yang masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang dari luar, dibuktikan dengan kaligrafi besar yang memiliki corak khusus dari negeri asalnya, seperti Nisa Fatimah binti Maimun dan Sultan Malik Al-Saleh. Penjelasan tersebut sesuai dengan teori asal-usul Islam dari. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Mari kita coba. Betul sekali, good job. Jadi jawabannya sudah betul ya. Baik, bagaimana kesan-kesan pembelajaran kita hari ini? Ada yang angkat tangan mau menjawab? Oke, silakan. Amin. Nah, itu karena bisa menjadi untuk melalui gambar atau video bergerak masa Islam. Baik, ya, jadi semuanya sudah antusias ya dalam pembelajaran hari ini. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari materi tentang akulturasi kebudayaan Islam, Hindu-Buddha dan Nusantara. Setelah itu nanti di rumah jangan lupa untuk menjaga kesehatannya ya, karena kan kalau musim hujan ini cuacanya tidak menentu, kadang pagi panas kemudian sorenya hujan, jadi tetap dijaga kesehatan